Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya Loy Firza kembali berjumpa di channel YouTube Kelas Kakak Production. Yang pastinya hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu peserta Liga Dangdut Madura 2021 yang lolos ke tahap selanjutnya. Oke, Oke guys, yang pasti seperti apa yang sudah saya sampaikan, saya akan berbincang dengan salah seorang peserta Liga Dangdut Madura 2021 yang lolos ke tahap selanjutnya, yang akan siap saya kupas tuntas profilnya untuk kesempatan hari ini. Siapa dia? Ini dia. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvin Kusumawardani, bisa dipanggil Alvin KW. Saya lahir di Pamekasan tanggal 7 Mei 1999. Alamat lengkap saya Desa Tanjung, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. Saya mahasiswa YIN Madura, Prodi Perbankan Syariah. Akun IG saya Alvin KW, FB saya Alvin KW, dan IG akun TikTok saya Anak Manis. Terima kasih. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya saat ini lagi bersama dengan salah satu peserta Liga Dangdut Madura 2021 yang berhasil lolos ke tahap 2. Siapakah itu? Pada penasaran? Yang pasti cewek cantik, masih muda juga. Barangkali para jomblo-jomblo yang saat ini lagi stay di Kelas Kakak Production, saatnya untuk kenalan sama cewek yang cantik yang satu ini. Oke, selamat pagi bidadari cantik. Selamat pagi. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Udah dapat berapa hari nih puasa sekarang? Insya Allah 17 atau enggak salah 16. 16 ya. Biasanya kalau cewek itu beda sama laki-laki ya, sama seorang cowok ya. Beda, tapi alhamdulillah Enggak Alvin ya? sendiri masih sampai sekarang masih lancar. Serius? Serius masih lancar. Lancar apa itu? Ya maksudnya enggak bolong-bolong gitu puasanya. Oh gitu, alhamdulillah lah gitu ya. Biasanya kalau sudah lewat dari 15 hari itu biasanya rasa godaan-godaan gitu, godaan, anggaplah godaan setan gitu ya. Biasanya sering kali menghampiri kita ya. Kadang-kadang kalau kita nggak kuat imannya, kita bisa ini ya. Tapi kalau Alvin pribadi, kalau sudah puasa udah hampir separuh puasa, Alvin merasanya biasa saja, sudah biasa. Sudah Alvin anggap biasa saja. Biasa tapi saja kalau, dalam artian gimana? Tapi kalau misalkan udah masih puasa dapat 1, 2 atau 3 hari, pasti kok lama banget puasa, kapan yang mau buka gitu. Tapi kalau misalkan udah dapat separuh dari puasa, alhamdulillah ya udah biasa. Rasa lapar udah biasa. Artinya nggak kerasa gitu. Nggak kerasa ya. Waktu berjalan secepat gitu ya. Di panggung namanya Alvin. Ya, emang nama asli Kak Alvin. Oh, nama asli Alvin. Nama lengkap Alvin itu Alvin Kusumawardani, tapi lebih terkenalnya itu Alvin KW. Kok gitu? Karena di waktu man kan biasa kan di baju, di seragam tertulis Alvin KW, bukan pas nama Alvin Kusumawardani, kan nama dadanya itu kan terlalu panjang. Oh gitu. Jadi disingkat Alvin KW. Aku kira ada Alvin yang asli, ada Alvin yang KW. Orang nyangkanya gitu, kalau kenalan sama Alvin, namanya siapa? Alvin siapa? Kan pasti nanya gitu, Alvin KW. Yang asli mana? Yang ori mana? Pasti jawabannya pertanyaannya gitu. Tapi kira-kira Alvin sendiri punya saudara kembar nggak? Kalau enggak, Alvin itu anak, bisa dibilang anak tunggal, bisa dibilang gimana ya? Kalau bisa dibilang anak tunggal berarti ada anak. Enggak, bukan gitu. Alvin itu punya ayah 2. Oh gitu. Punya ibu 2 begitu. Tapi Alvin yang sama bapak asli cuma Alvin doang gitu. Oh gitu. Oke, paham saya paham ya. Berarti itu masalah keluarga gitu ya. Oke. Vin, kira-kira kamu punya nama panggung nggak? Selain nama keren selain Alvin gitu. Nama panggung sih nggak ada nama panggung, tapi nama terkenalnya gitu Alvin KW. KW ya. Ya. Oke. Guys, tadi kan udah perkenalan nih si Alvin. Ngomong-ngomong kamu bakal ultah nih ya. Iya. Tinggal beberapa hari lagi nih.
Sekarang tanggal 28, tinggal berapa hari? 9 hari, insya Allah 9 hari. 9 hari lagi ya. Mm-mm. Kayak ada yang spesial nggak sih di hari ulang tahun kamu nanti? Atau belajar dari pengalaman kemarin-kemarinnya ada yang ngucapin yang tersayang atau yang spesial buat kamu gitu? Dan kamu berharap tahun ini akan ada yang ini yang Iya, berharap banget bakal ada orang spesial datang ke rumah. Kan sekarang kita tahu bahwa kita sekarang itu pandemi. Jadi kalau masalah apa ya, ke rumah masing-masing orang itu kan dibatasi. Jadi mungkin di hari spesialnya Alvin nanti bakal ada orang yang ke rumah ngucapin selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Itu nanti ultahnya pas puasa. Puasa. Bisa bukber bareng dong. Tahun kemarin alhamdulillah puasa juga, tapi dirayain sama sahabat di gitu. rumah makan Asela. Terus kalau boleh tahu nih makanan favoritmu apa sih? Itu makanan sukanya? Makanan ya pasti namanya juga makanan. Siapa sih yang nggak mau sama makanan? Semuanya gitu suka, ya. Semuanya pada masuk gitu kalau dimakan. Apalagi kalau tapi nggak kamu gemuk sih, Vin? Udah tahu memang kayak gini lah dari sononya gitu ya. Dari sononya udah. Apa sih makanan sukanya? Satu aja. Lebih doyan ke bakso. Bakso. Ya. Apalagi bakso beranak. Jadi enggak ada pernah nyobain kalau bakso beranak. Padahal enak. Apa ada anaknya gitu di dalam? Banyak memang di anaknya. 1, 2, 3 banyak pokoknya di situ. Anak apa? Anak bakso. Anak bakso maksudnya. Enggak pernah makan. Enggak pernah makan. Oh, gitu. Kamu bisa nyobain deh bakso beranak itu. Ayo nanti. Ayo. Habis ini ya. Oke. Kalau saya sih suka juga sih sama bakso, Vin. Cuma ada yang lebih saya suka gitu loh, tapi rahasia deh, nggak usah diungkapin gitu. Vin, seperti yang kita tahu bahwa si Alvin ini perwakilan dari Kecamatan Pademawu ya. Kalau saya lihat kemarin tuh Kecamatan Pademawu kayaknya luar biasa semua ya. Ada nggak sih salah satu peserta yang memang Alvin takuti atau gimana gitu? Ada. Yang mana? Yang cowok, yang cewek. Yang cewek juga. Yang cewek dari Pademawu ada berapa ya dari Kecamatan Pademawu yang cewek? Nggak tahu ada berapa. Intinya ada yang Alvin takuti. Sebenarnya bukan ditakuti. Bukan takut sih. Namanya juga perlombaan, pasti ada merasa tersaingi gitu. Tapi apalah daya, cuma lomba menang yang kata Alvin tadi, menang alhamdulillah. Iya. Ya kalau nggak menang jadikan pelajaran, siapa tahu LDM nanti bakal ada lagi. Insya Allah, amin, bantu doanya gitu ya. Iya. Yang namanya perlombaan kan pasti ada menang ada kalah. Nggak mungkin semuanya menang. Wow. Pasti ada kalah ada menang gitu ya. Kalau boleh tahu alasan Alvin ikut Liga Dangdut Madura 2021 ini apa sih? Atau harus saya pengen ikut aja, pengen tampil di atas panggung gitu. Atau mungkin ada alasan-alasan lain? Alasan Alvin ikut LDM ini, tadi Alvin kan udah bilang kalau Alvin itu hobinya nyanyi. Daripada Alvin nyanyi nggak jelas di kamar mandi juga. Iya, sering banget malah kalau di kamar mandi ya. Kalau di kamar mandi pasti ada openingnya, nyanyi dulu, baru nanti kalau dipanggil tuh keluar gitu. Kalau kata emak suruh jangan lama-lama gitu kalau mandi. Terus tetap kalau masih peringatan 1 tetap nyanyi. Baru kalau udah peringatan 2 baru mandi. Nanti peringatan ketiga mau tidak mau harus keluar dari kamar mandi. Berarti ada beberapa peringatan iya. baru namanya ini. juga hobi. Apalagi kalau udah nyanyi di kamar mandi. Wah, suaranya enak banget. Gitu ya. Menggema. Oh gitu. Jadi ketika di panggung beda gitu. Ya, bisa dibilang kualitasnya lebih merdu yang di kamar mandi. Loh ya, Povin. Jadi alasan ikut Liga Dangdut ini yang pasti menyalurkan hobimu gitu ya. Menyalurkan hobi. Siapa tahu nanti ada rezeki juga gitu ya. Sekalipun nggak ada rezeki nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, audisi yang pertama kan sudah, Vin. Gimana sih perasaan kamu setelah menjalankan audisi yang pertama gitu? Perasaan melaksanakan audisi yang pertama sebelum tampil. Kalau sebelum tampil mah sempet minder yang mau masuk di pintu masuk aja.
wow, pesertanya kayaknya udah berpengalaman semua gitu. Alvin ikut lomba cuma berapa kali, udah lama nggak ikut lomba, tiba-tiba ada brosur katanya LDM ada mengadakan lomba dangdut. Kebetulan Alvin sukanya nyanyi di dangdut. Alvin coba memberanikan diri, menghubungi kontak personnya. Alvin coba mendaftarkan diri, lalu Alvin ikut aja gitu. Oh gitu. Sempet minder juga, kok banyak. Oh jadi ketika yang awal-awal lihat pesertanya, kayaknya seperti itu. Iya. Itu memang Vin, kalau kita melihat, waduh, kayaknya gitu ya. Kayaknya ini udah bagus-bagus semua gitu. Apalagi sampai dianterin orang tuanya. Alvin kesini nggak sama orang tua. Loh, yang mau saya tanyakan sama kamu, ketika kamu nyampe ke sini, loh, kayaknya pesertanya bagus-bagus semuanya. Kok kamu tahu padahal mereka kan masih belum tampil? Dari penampilannya, dari penampilannya. Kita tidak boleh melihat seseorang dari Iya penampilannya sih, dong. nggak boleh lihat dari luarnya saja. Tapi kalau misalkan lomba, kalau udah penampilannya udah wow, berarti itu udah pengalaman di pernah Tapi ikut kayaknya lomba. enggak deh. Kalau menurut saya seperti itu enggak. Kalau menurut saya, karena kadang-kadang kalau misalkan ada peserta yang memang sudah penampilannya wow, bisa dibilang kayak artis lah gitu. Ketika tampil dia enggak. Iya juga sih, nggak menjamin sebenarnya. Makanya. Jadi terus ketika sudah audisi, ya saat audisi, perasaan kamu yang kamu rasakan ketika audisi apa sih? Gitu ketika mau tampil, ketika pas dipanggil peserta Liga Dangdut Madura 2021 atas nama Alvin, dipersilahkan. Bagaimana sih perasaan kamu waktu Panas itu? dingin. Panas dingin ya. Yang tampilnya takut salah, soalnya apa Kak ya? Waktu kemarin waktu H-2 baru nemu lagu. Baru nemu lagu. Ya? H-2 baru nemu lagu. Setelah belajar orang tua bilang, kok nadanya ketinggian, kayaknya nggak nyampe di suaramu gitu. Kan di situ banyak, Vin, kamu bisa pilih di YouTube banyak yang nada segini, yang nada segini. Namanya juga orang bingung, Kak. H-2 baru nemu lagu, belajar kok orang tua itu bilang gini, kok nadanya kayaknya nggak nyampe di suaramu sih, nggak bisa nyari lagu lain gitu. Jadi awalnya kamu pilih lagu apa selain Dua Kursi? Rembulan Malam. Loh, Rembulan Malam kan cocok sama kamu. Rembulan Malam awalnya cocok, entah kenapa mau nyanyi Ntar Malam pas gak cocok di suaranya Alvin, pas ketinggian. Enggak juga. Enggak, setahu saya Rembulan Malam enggak ketinggian. Daripada Dua Kursi itu tinggi daripada Rembulan Malam. Tapi saya lebih enak nyanyi di Dua Kursi. Nadanya. Yang kemarin lomba itu. Yang aneh loh, Vin. Rembulan Malam tinggi banget sampai nggak nyampe, harus merem banget. Kayaknya enggak deh. Iya, kan Alvin yang mungkin waktu itu kamu ini bukan pilih yang ori kali ya, Vin. Enggak ori kali itu. Nggak tahu juga. Intinya di YouTube ngetik karaoke Rembulan Malam, keluar itu diklik belajar, tapi nadanya kamu nggak lihat nadanya itu nada segimana. Kalau tinggi ya kita pilih yang memang senada kita gitu. Alvin kan nggak tahu, nggak punya guru, cuma otodidak aja ya, pas di suaranya. Tapi untung kamu punya seorang ibu yang bisa memberikan kamu masukan atau. Alhamdulillah. Terus ketika sudah ganti ke Dua Kursi, pas nemu lagu Dua Kursi, pas ibu itu bilang kayaknya lebih cocok ini begitu. Jadi saya ngafalin, nulis lagi. Berapa lama sih kamu ngafalin? Jam 2 baru ganti lagu, jam 2 siang ganti lagu. Saya mau tampil malam. Wow. Jam 2 siang. Hebat. Jadi part per part itu dihafalin, bener-bener dihafalin. Nyampe sini, kiranya hafal nggak sih? Hafal. Di panggung itu udah riuh, pikiran mau kemana gitu, lirik mau kemana. Tapi alhamdulillah nggak ada salah lirik. Iya. Jadi kalau misalkan di lomba itu yang harus kita pelajari, yang kita harus memang benar-benar pahami itu lirik, kemudian tempo gitu. Beruntunglah kamu punya seorang ibu. Berterima kasihlah sama ibunya. Iya, buat ibu saya yang di rumah, terima kasih banget karena telah mendukung hobi Alvin sampai Alvin masuk ke babak selanjutnya. Doain Alvin, semoga Alvin bisa menjadi kebanggaan orang tua. Doain Bu ya, mudah-mudahan anaknya bisa masuk. Vin, kamu bisa kasih pesan untuk para peserta yang lain di Lomba Liga Dangdut Madura 2021 untuk menghadapi tahap kedua nantinya. Sekali-sekali kita berbagi tips lah sama mereka. Pesan kamu apa sih untuk mereka? Pesan Alvin buat teman-teman yang lanjut ke babak selanjutnya, jangan pernah patah semangat, terus belajar dan belajar. Jangan jadikan ajang selanjutnya itu, babak selanjutnya sebagai tantangan, tapi jadikan sebagai motivasi kalau saya bisa.
Di panggung kita boleh jadi lawan, tapi Tapi? di luar kita harus jadi kawan. Kawan gitu ya. Vin, saya pengen tahu, kamu kan dari 3 lagu itu hanya 2 yang hafal. Kalau boleh tahu yang 2 itu apa sih yang kamu hafal? Percuma. Percuma sama Sama apa ya, yang siapa sih kamu? Pengobat Nah, Rindu. Pengobat Rindu, iya. Tapi sebelum saya mau coba itu, kamu bisa coba sih lagu kesukaan kamu yang kamu sukai, lagu dangdut itu apa? Bisa dicoba nggak sih sedikit aja? Yang paling benar-benar kamu suka lagu dangdut itu. Kan pasti ada dong yang setiap peserta itu pasti punya ini. Saya suka lagu ini, saya suka lagu itu. Bisa dicoba. Saya lebih suka ke lagunya Iis Dahlia. Wow, itu tantangan dong kalau Iis Dahlia. Penuh tantangan semuanya. Yang judulnya Mata Hati. Bisa dicoba nggak sedikit aja? Mau dicoba yang dari mana ya? Dari ral bisa, part awal bisa, ref bisa. Dikit aja kan ya? Hewan pun yang gitu ya. Ya. Ayo. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Gitu ya. Ingat banget sih. Kalau lagu itu ada sedikit masukan sih dari saya buat kamu, Vin. Kalau kamu mau nyanyi lagu melo, jadi ekspresi wajah itu perlu. Seperti itu. Jadi ekspresi wajah kita perlu untuk mengekspresikan gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau misalkan lagunya sedih kita ketawa. Iya. Kita senyum, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Dari 2 lagu Percuma sama Pengobat Rindu, mana yang akan kamu coba? Atau bisa dicoba satu-satu? Percuma. Yang Percuma. Itu lagu dalam sekali loh gitu. Sekarang? Enggak, tahun depan, Vin. Atau nunggu azan dulu baru kamu nyoba ya. Apa? Oke. Refnya ya? Iya. Boleh refnya. Kini aku tak mau lagi punya seorang kekasih. Jangan ditahan, Vin. Ayo, keluarkan yuk. Kini ku baru tahu semua cinta palsu. Sudah tahu kalau semua cinta itu palsu. Iya. Makanya dari sekarang nggak mau buka hati lagi. Oh gitu. Iya. Perasaan lagi. Kembali ke perasaan lagi. Gak masalah, namanya juga anak muda, Vin, gitu loh. Kalau nanti sudah punya keluarga, gak mungkin kita mikir perasaan. Pasti kan untuk suami kita kan seperti itu. Vin, kamu kayaknya mau nangis deh. Apa ada sesuatu yang memang diingat atau gimana? Kayaknya berkaca-kaca nih. Enggak. Barangkali nanti ini apa namanya mantan atau siapanya nonton gitu ya. Mantan di kubur. Males bicara mantan. Oke deh, kalau tadi ngomongin masalah yang melo-melo, kamu ke lagu yang apa aja dulu, ke Pengobat Rindu. Itu kan lagu-lagu riang. Jadi kamu lagi rindu sama seseorang. Rindu sama seorang sahabat, rindu sama seseorang, pokoknya seseorang lah yang kamu rindukan. Coba. Kamu hafal lagu itu kah? Hafal ya dikit. Ayo langsung ref deh. Rindu hatiku yang gitu ya. Tapi takut salah nada. Nggak masalah, ini kan masih seperti apa yang kamu sampaikan tadi, kamu kan masih belajar, jadi nggak masalah. Kecuali nanti ketika sudah tampil, nggak ada alasan untuk salah nada atau apa, nggak ada. Jadi kalau sekarang ini kan cuma mencoba saja gitu loh. Yuk. Rindu hatiku. Ayo. Rindu hatiku, rindu ingin bertemu. Tak tahan bila engkau jauh dariku. Si Alvin. Gak tau lah, pokoknya itu ya. Ada sedikit masukan sih buat kamu dari saya. Ketika kamu nyanyi lagu slow, jadi kita harus lebih ke penjiwaan, rasa harus ada. Kalau lagi seperti tadi, Vin, kamu lagu gayanya jangan seperti itu. Kalau bisa saya masukkan sama kamu ya, sedikit saja masukan di kamu.
Jangan rindu hatiku, rindu ingin bertemu, jangan seperti itu. Rindu hatiku, rindu ingin bertemu. Masih kurang mendayu. Iya, Ya. musikalitasnya harus dapat ya. Ya, harus genit lah gitu ya. Tak tahan bila engkau jauh dariku gitu ya. Ya. Kamu harus belajar lagi bagaimana agar suara kamu tidak goyang lagi ya. Minta kasih tahu dong sama mamanya pasti pinter di sana. Saya yakin beliau pinter. Kalau senior biasanya pinter seperti itu. Tapi ibu bukan penyanyi. Loh, terus katanya tadi penyanyi. Enggak, ibu bukan penyanyi, Cuma bisa nyanyi. Cuma bisa nyanyi. Oke, tapi beliau pasti tahu caranya Devin seperti itu. Oke lah, biar kamu nggak melo-melo lagi gitu ya. Biar kamu nggak teringat-ingat lagi. Jadi jangan nyanyi-nyanyi yang sekiranya mengingat ke masa-masa lampau gitu, ke masa-masa lalu gitu. Masa-masa suram. Setiap manusia pastilah ada punya kenangan di masa lalu gitu. Tapi bagaimana caranya kita untuk lebih baik di masa depan seperti itu. Kevin, selamat menjalankan ibadah puasanya. Mudah-mudahan lancar sampai nanti selesai bulan puasa. Kamu nggak bolong-bolong gitu ya. Nggak bolong-bolong, bahaya. Enggak, bukan seperti itu, Vin. Bahaya. Ya intinya seperti itulah. Yang pasti salam sama ibu yang ada di rumah, sama bapak juga salam yang ada di rumah. Mudah-mudahan di tahap 2 nanti saya doakan mudah kamu lancar. Amin. Bisa menguasai lagunya yang 3 sesuai dengan apa yang kamu harapkan seperti itu. Oke, next di akhir ini apa sih yang ingin kamu sampaikan, Vin, sama semuanya yang sudah nonton di channel Kelas Kakak Production ini, atau mungkin untuk siapapun itu, baik orang tua, sahabat, teman, atau untuk siapapun gitu, apa yang ingin kamu sampaikan di hari ini, di hari ini di penutup ini, apa yang kamu ingin sampaikan sama mereka? Saya pribadi sebagai penutup pada hari ini, saya Alvin Kusuma Wardani mau mengucapkan, saya mau berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah mendukung banget hobi saya. Dan yang kedua, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendukung penuh saya ikut ke acara ini. Dan terima kasih juga buat Kelas Kakak Production telah mengundang saya untuk mengenal jauh lebih saya siapa Alvin. Dan buat teman-teman yang mau melanjutkan ke babak selanjutnya, jangan menyerah, tetap semangat belajar supaya menampilkan yang terbaik. Amin, seperti itu. Ya. Oke, untuk pesan buat semuanya yang untuk channel kita, untuk channel Kelas Kakak Production. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe, share juga supaya Kelas Kakak bisa mendunia. Oke, seperti itu, yes. Oke, Devin, yang pasti kita akhiri untuk bincang-bincangan hari ini. Yang pasti mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian pesan dari saya, mudah-mudahan kamu di tahap selanjutnya bisa tampil dengan maksimal dan lolos seperti itu ya. Oke, salam persahabatan buat semuanya, dan yang sudah stay di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan sampai lupa untuk like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya di Kelas Kakak Production. Oke, dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Yes. Iya, yang pasti kita sudah menyimak profil dari salah satu peserta Liga Dangdut Madura 2021 yang sudah kita kupas tuntas dari tadi. Intinya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat para penonton Kelas Kakak Production. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, pasti kita akan ketemu lagi nantinya dengan salah seorang peserta Liga Dangdut Madura 2021 lagi. Siapa dia? Kita tunggu aja di channel Kelas Kakak Production. Saya Leo Firza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.